Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita masih di dars kelima ya, bab kelima ya. Sekarang lagi nih 5 ya. Kawin jumalan mufidatan bimir il firaq fi ma yali. Iya kah? Yang ini kah ya? Iya. Yang ini kah? Oke. Iya. Saya ulang sedikit ya. Saya ulang sedikit bahwa dari bab 1 sampai bab 5 kita mempelajari isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah ada 5. Pertama adalah ismul isyarah. Ismul isyarah adalah kata tunjuk. Ya, hada, hadihi, dzalika, tilka. Ada ismul isyarah lil qarib yang menunjukkan dekat, hada, hadihi. Ada yang menunjukkan jauh, dzalika, tilka. Yang kedua adalah al-ismu al-muhalla bil alifi wal lami. Isim yang menyandang atau disematkan padanya alif lam. Jadi isim ma'rifah salah satunya adalah, yang kedua adalah al-ismu al-muhalla bil alifi wal lam. Isim yang menyandang alif lam. Dengan kata lain bahwa isim nakirah tidak menyandang alif lam. Maka cara mema'rifatkan isim nakirah adalah dengan menyandangkan atau menyematkan alif lam padanya. Babun nakirah. Kalau kita mau ma'rifatkan al-babu. Yang ketiga adalah ismud dhamir. Yang ketiga adalah isim alam. Isim alam. Isim alam itu adalah nama orang. Ya. Bisa juga nama kota. Zaidun wa Makkata. Zaid itu isim alam. Makkah isim alam. Yang keempat adalah ismud dhamir, isim dhamir. Isim dhamir ini biasanya yang menunjukkan isim alam. Ya, kata ganti dari isim alam. Seperti Zaid, kata gantinya bisa huwa, dia. Atau kalau Zaid kita mau jadikan orang kedua, anta. Atau kalau mau dhamir kepemilikan. Misalnya qalamun menjadi qalami. Ya, itu adalah isim dhamir. Yang kelima adalah kullu mudhafin ilal ma'rifah. Ya, kullu mudhafin ilal ma'rifah. Isim ma'rifat yang kelima adalah kullu mudhafin ilal ma'rifah. Setiap yang diidhofahkan kepada ma'rifat, maka dia jadi ma'rifat. Seperti miftahun. Ini nakirah. Kalau ingin jadi ma'rifat, maka miftahun diidhofahkan kepada ma'rifat. Misal, miftahul baiti. Al-baiti kan ada alif lam, dia ma'rifat. Maka miftahul baiti, miftahnya jadi ma'rifat. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada ma'rifat. Jadi setiap yang idhofah kepada ma'rifat, maka dia menjadi ma'rifat. Maka ketika sebuah kata nakirah, minimal ada 2 caranya agar jadi ma'rifat. Pertama, ditambahin alif lam. Miftahun, al-miftahu jadi ma'rifat. Miftahun nakirah, tambah alif lam, al-miftahu jadi ma'rifat. Atau diidhofahkan kepada yang udah ma'rifat. Miftahun nakirah.
Kita idhofahkan kepada yang udah ma'rifat. Al-baitu. Miftahul baiti. Maka miftahun, jadi maka al-miftahu ya. Miftahul baiti. Maka miftahun yang awalnya nakirah menjadi ma'rifat karena kita idhofahkan kepada yang udah ma'rifah. Miftahul baiti. Kalau udah jadi ma'rifah, maka dia boleh menjadi mubtada kalau di awal kalimat. Atau kalau dia diletakkan di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Ya, itu adalah isim ma'rifat yang 5. Ingat, ketika isim ma'rifat yang 5 ini berada di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Dengan kata lain, setiap isim ma'rifat yang ada di awal kalimat, maka dia jadi mubtada. Ada pertanyaan sampai sini? Paham, Masya Allah. Bentar, Ustaz. Ya. Catatannya. Ustaz. Jadi, kita kan tadi belajar bahasa Arab itu Agak keras. Belajar itu kan intinya mubtada khobar ya. Maksudnya Agak keras, Pak. Agak keras, Pak. Saya enggak dengar ini. Bentar. Oke, siap. Dalam pelajaran bahasa Arab itu kan gimana cara bisa bahasa Arab ya mubtada khobar. Nah, saya kurang jelas ini Mbak Fikoni. Apa? Maksudnya yang mau saya tanyakan, jadi tadi kan ada kesimpulan di akhir ya, ketika isim ma'rifat yang ada di awal kalimat maka baru boleh menjadi mubtada, gitu ya? Tadi gitu ya kalimat terakhirnya ya? Ya, kesimpulan. Diulang, Pak. Diulang. Kalimat terakhir yang tadi Ustadz bilang, ya. Ketika isim ma'rifat yang ada di awal kalimat, ya, maka akan menjadi mubtada, artinya baru boleh menjadi mubtada. Ya. Nah, jadi kenapa kita belajar yang 5 isim kemarin itu, ya, isim ma'rifat yang ada 5 itu, karena untuk supaya kita bisa prasyarat untuk tahu mubtada gitu ya? Ya. Kemarin belum nyambung aja ya Ustadz. Ya, karena kamu bab 5-nya nggak masuk. Iya, lagi di jalan nih. Ya. Jadi maksudnya itu ya, jadi kenapa isim 5 ini harus dikenal, karena tadi prasyarat untuk bisa tahu mubtada gitu ya. Ya, oke. Karena syarat mubtada adalah dia ma'rifat dan di awal kalimat. Dengan kata lain, kalau ada ma'rifat di awal kalimat, pastikan dia jadi mubtada. Ada yang mau ini lagi? Ini harus benar-benar konsep ma'rifat sama mubtada ini harus benar-benar bagus ya. Iya. Ini batasan nanya Ustaz. Ya. Batasan awal kalimat sama akhir kalimatnya tahunya dari mana ya? Ya awal kalimat, di awal pertama kali ngomong. Muhammadun. Kata pertama ya? Ya, bukan. Ya, kata pertama. Ya. Kata pertama di sebuah kalimat itu dia mubtada. Kata pertama di awal kalimat. Kata pertama di kalimat. Kalau mubtada ini padanan bahasa Indonesia apa ya, Ustaz? Subjek. Agak bingung juga sih kalau subjek ya, karena iya sih seperti gini. Saya tanya. Misalnya gini. Rumah itu jauh. Rumah itu besar. Rumah itu jadi apa di bahasa Indonesia? Subjek. Besar predikat. Ya kayak gitu ya. Berarti rumah itu jauh. Rumah itu besar. Jadi rumah itu jadi subjek. Khobar itu predikat. Iya. Masalah gini sih, kita tuh lebih sering mengatakan bahwa subjek itu orang. Subjek itu pelaku kan? Subjek itu pelaku. Biasanya nih kita mengatakan subjek itu pelaku. Terus predikat itu kata kerja biasanya. Ya kan? Iya. Biasanya gitu kan. Makanya saya tahu memang ada yang seperti, maksudnya ini yang lebih ininya ya. Saya mencoba
nggak terlalu membandingkan biar nanti kita jangan terjebak di bahasa Indonesianya maksud saya gitu. Kalau jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah itu jumlah yang seperti misalnya jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah kan adalah jumlah yang diawali dengan isim. Jumlah ismiyah adalah mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah adalah apa? Jumlah fi'liyah kan adalah fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il itu kan kata kerja. Seperti misalnya saya makan nasi. Akal atau Zaid makan nasi. Akala Zaidun aruzza. Akala kan fi'il tuh. Dalam bahasa Arab tuh kan fi'il susunannya kalau bahasa Indonesia kan subjek, predikat, objek. Ya, dalam bahasa Indonesia ya. Subjek, predikat, objek. Kalau dalam bahasa Arab, jumlah fi'liyah itu dia susunannya predikat, subjek, objek dia. Kebalikannya gitu. Dia dibalik. Predikat, subjek, objek. Kalau dalam bahasa Indonesia subjek, predikat, objek gitu. Seperti akala itu predikat. Akala Zaidun subjek. Aruzza itu nasi. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang anak pesantren ngartinya makan oleh Zaid akan nasi. Makan oleh Zaid akan nasi. Karena memang akala itu artinya makan. Akala Zaidun aruzza. Mungkin nggak harus dipermasalahkan posisinya, Ustadz. Ya, karena kalau dalam bahasa Inggris juga kan ada hukum DMMD gitu yang terbalik dengan kita gitu. Jadi lebih ke maknanya aja gitu. Ya, itu biar nanti karena ketika mengartikan itu dia ngaruh banget dia. Orang akan tahu dia sebagai apa ketika mengartikan. Seperti perhatikan ya. Iya, jadi lebih dari artinya bukan dari posisinya di kalimat. Iya, perhatikan ya. Teman-teman, coba. Perhatikan teman-teman ya. Doroba Zaidun kalban. Zaid memukul anjing. Ya. Ini kan doroba artinya memukul oleh Zaid akan anjing. Ini jujur aja nih. Saya waktu belajar bahasa Arab itu ngartinya bukan Zaid memukul anjing, bukan. Tapi saya ngartinya memukul oleh Zaid akan anjing. Saya jadi diajarin kalau ada kata-kata oleh, makanya jadi fa'il. Kalau ada kata-kata akan, ini jadi maf'ul atau objek. Jadi jelas banget kalau orang pesantren itu kenapa? Karena dia pengen tahu posisi sebagai apa. Maka ditandakan dengan cara mengartikannya. Maka di pesantren-pesantren Betawi, kalau doroba Zaidun kalban, itu kayaknya bakal nerjemahin memukul oleh Zaid akan anjing. Nah inilah yang lebih cocok untuk kita bahas tentang predikat, subjek, objek. Ini verb, predikat ya, kata kerja, subjek, pelaku, objek. Nah, masalahnya kalau mubtada khobar, saya lebih suka untuk pendekatannya langsung ke bahasa Arab tanpa diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ya karena ribet juga kan, seperti misalnya Zaidun mudarrisun. Ini kan mubtada khobar ya. Zaid adalah seorang mudarris. Ini mubtada khobar. Makanya dalam bahasa Arab beda. Ini mubtada, ini khobar. Kalau dalam bahasa Arab kan, kalau dalam bahasa Indonesia ini subjek, predikat, objek. Ini subjek juga. Ini apa nih? Predikat juga, kan agak aneh ini. Ya. Karena jadi aneh kan karena apa? Karena subjek itu kita lebih sering memperhatikan ini pelaku gitu. Kan aneh kan? Kurang pas gitu. Masa ini subjek predikat juga? Ini kan bukan kata kerja predikat tuh. Masa ini kata kerja sih, mudaris gitu kan? Dalam bahasa ini juga kayak gini sih. Seperti misalnya swimming is my hobby. Swimming itu subjek, is my hobby itu predikat. Juga nggak enak gitu. Padahal bahasa Arab ada dua nih. Yang kayak gini namanya jumlah fi'liyah, yang kayak gini namanya jumlah ismiyah. Nah, kita belajar mubtada khobar dulu nih jumlah ismiyah. Ini Zaidun mubtada, mudarisun khobar. Gitu ya teman-teman ya.
Kenapa saya kurang suka menggunakan Zaidun dibilang subjek sama predikat? Karena orang tuh lebih paham subjek itu pelaku. Ya, apa yang dilakukan orang nggak ada kata kerjanya. Ya enggak? Iya kan teman-teman ya. Maka bahasa Indonesia itu kurang lengkap sebenarnya. Nggak pantas ini jadi subjek, sebenarnya nggak pantas. Harusnya dia menggunakan takbir lain gitu. Harusnya yang subjek predikat objek itu yang model kayak gini, yang memang ada kata kerjanya gitu kan, ada kata kerja, ada objek. Nah, kalau subjek predikatnya ada objeknya enggak? Yang model kayak gini ada objeknya enggak dalam bahasa Indonesia? Nggak ada. Nggak ada kan? Iya, dianggapnya kalimat tidak sempurna kalau dalam bahasa Indonesia. Oh, enggak. Kalimat itu nggak mesti ada objeknya. Kalimat itu nggak mesti ada objeknya. Iya, maksudnya. Iya dah. Itu kan selalu kata kerja kalau menurut saya, Ustadz. Dia keterangan. Saya paham. Makanya sebagai khobar kan, predikat itu adalah khobar gitu. Karena keterangan. Ya, maksud saya gini, yang lebih dipahami adalah saya paham bahwa dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yang model kayak gini subjek predikat objek ya. Yang model kayak gini juga subjek predikat objek, cuman kita itu biasanya lebih umumnya ya. Subjek itu pelaku, subjek ya. Dalam bahasa Inggris pun subjek itu pelaku gitu. Objek ya korban. Objek itu korban, ya kan? Ada subjek, ada objek, korban gitu kan. Terus predikat itu ya kata kerjanya gitu kan. Biasanya gitu. Yang lebih umum gitu. Coba tanya anak-anak SMP tuh, bahkan SMA gitu kan, Zaidun Mudarrisun atau model kayak gini, dia susah Saya aja baru pas mau SPMB tahu kalau model kayak gini tuh subjek predikat baru pas SPMB. Agak ribet memang. Tapi kalau kayak gini nih, subjek predikat objek udah paham dari SD udah paham. Tapi kalau yang kayak gini nih agak ribet menurut saya dibilang. Makanya dalam bahasa Arab tuh nggak gitu dia. Dalam bahasa Arab ini mubtada, ini khobar, ini ada fi'il fa'il maf'ul. Jadi dia beda kalau bahasa Arab itu ya. Dan makanya saya lebih suka bahasa Arabnya kayak ini karena dia dibedakan. Dia nggak mau bilang ini subjek bahasa Arab ini, nggak mau, nggak ada subjek dalam bahasa Arab. Dia nggak bakal bilang ini fa'il, nggak. Fa'il itu ya ini, fa'il itu pelaku ya. Ya, jadi dalam bahasa Arab dibeda, ya. Boleh usul. Ya. Ustadz kalau ngajar tuh selalu langsung menggunakan istilah dalam bahasa Arabnya kayak tadi mubtada, khobar, fi'il, fa'il, apa segala macam itu. Mungkin nggak harus diterjemahkan langsung dalam bahasa Indonesia, tapi kasih definisinya. Mubtada itu apa, khobar itu apa, isim itu apa, fi'il itu apa. Jadi kita, kalau Ustadz kan memang udah terbiasa gitu dengan istilah-istilah itu. Kita bingung, ini maksudnya apa? Kalau paling nggak ada gambaran definisinya apa? Oh, misalnya khobar itu adalah keterangan atau apa? Ya, namanya dari khobar saya bisa nebak itu berita gitu kan? Ya, berita. Jadi menjelaskan tentang subjek gitu. Mungkin ada definisi seperti itu. Jadi kita juga satu bahasa kata-kata itu asing buat kita gitu kan, jadi meraba-raba gitu, ini maksudnya apa sih, padahal kalau ada definisi simpel. Kalau dilihat rekaman ini insya Allah ada ya, saya jelaskan sedikit memang ya, seperti misalnya tadi saya bilang subjek itu adalah predikat, subjek itu adalah fa'il adalah subjek, fa'il subjek, fi'il predikat kata kerja, objek adalah maf'ul bih ya. Ya maf'ul bih. Objek itu maf'ul bih namanya. Nah, kalau mubtada, ini mubtada memang terjemahnya agak apa ya? Misalnya bisa dibilang mubtada itu selalu di awal kalimat. Oh iya gitu kan. Saya bilang gitu. Maka kan kalau isim ma'rifat, diterangkan menerangkan toh. Ustaz, diterangkan menerangkan itu bukan kalimat. Diterangkan menerangkan itu bukan kalimat. Diterangkan menerangkan itu adalah frase ya. Saya dalam bahasa Indonesia seperti misalnya coba diterangkan menerangkan contohnya apa? Coba diterangkan menerangkan contohnya apa? Itu tadi yang apa? Buku Zaid misalnya. Buku Zaid ya. Zaidun Mudarrisun itu diterangkan menerangkan. Kunci patah. Bahasa Arab aja Ustaz. Iya, dia bukan kalimat tapi diterangkan menerangkan itu bukan kalimat ya. Bukan sebuah kalimat diterangkan menerangkan tuh. Bentuk diterangkan menerangkan bukan kalimat kan. Dia tuh kayak
Kayak frase ya, belum sempurna, belum jadi kalimat. Iya, kalau di Indonesiain mungkin begitu Ustaz, cuman kalau di Arabin mungkin gampangnya seperti itu kali ya. Enggak, bukan diterangkan-menerangkan. Karena kalau diterangkan-menerangkan itu dia bukan kalimat dalam bahasa Indonesia pun. Seperti misalnya gunung batu. Dia bukan kalimat, gunung batu, ya kan? Gunung kan diterangkan, batu menerangkan ya. Ya kan kayak gitu kan? Sendal putus. itu juga itu naat man'ut kan. Masih naon ya. Jadi memang bahasa Arab itu dia punya identifikasi lebih lengkap daripada bahasa Indonesia gitu. Punya identifikasi lebih lengkap. Indonesia mungkin cuma diterangkan-nerangkan. Kalau dalam bahasa Arab itu bisa mudah-mudah ilahi, naat man'ut, atau badal atau taukid itu. Itu banyak itu diterangkan-menerangkan itu. Ya, atau bahkan kayak ini Zaidun Mudarisun itu bukan menerangkan. Karena apa? Karena diterangkan-menerangkan itu bukan kalimat. Kalau Zaidun Mudarisun sudah kalimat sempurna. Zaid adalah seorang mudaris. Gitu ya. Oke, nanti kalau saya mencoba kita lebih mencoba untuk condong pindah atau hijrah ke susunan bahasa Arab. Jadi jangan terlalu konsen ke terjemah bahasa Indonesia karena itu akan membuat kita bingung. Udah langsung hijrah aja ke dalam bahasa Arab sekalipun untuk menambah paham bolehlah sekali-kali diperbandingkan. Cuma masalahnya kita malah akan jadi kesulitan ketika kita selalu membandingkan ya. Karena coba tadi diterangkan-menerangkan. Apa tuh dalam bahasa Arab? Diterangkan-menerangkan. Dalam bahasa Arab banyak, bisa mudah-mudah ilahi, bisa naat man'ut, bisa badal segala macam gitu kan. Gitu ya. Yang bahasa Indonesia itu tidak punya perbendaharaan yang mencukupi untuk menerjemahkan bahasa Arab gitu maksudnya ya. Paham ya? Jadi bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia itu tidak punya perbendaharaan yang mencukupi untuk menerjemahkan bahasa Arab. Tiap bahasa emang beda uslub kali ya. Jadi memang nggak bisa selalu dibandingkan gitu. Iya beda uslub dan bahasa Arab lebih lengkap. Jadi dia tidak bisa diturunkan ke dalam bahasa Indonesia gitu. Maksud saya gitu. Seperti ini kan yang antara SPO jumlah filial sama jumlah ismiyah ini kan nggak bisa diturunkan. Dalam bahasa Arab jumlah yang kayak gini tuh nggak bisa dibilang SP. Ini dibilang nggak ada dia. Beda dia. Dia sudah beda gitu. Nggak bisa disamain. Ini kan seolah-olah kayak Doraba Zaidun Kalman sama Zaidun Mudarisun uslubnya sama. Bentuknya sama. Bentuk SPO gitu kan. Dalam bahasa Arab beda bentuknya gitu kan. Mana mungkin kita, kalau berbeda, mana mungkin kita samakan jadi SP. Salah juga kita kan. Seolah-olah dia adalah bentuk yang sama dengan ini gitu kan. Padahal beda dalam bahasa Arab itu. Kita nggak boleh, menurut saya nggak boleh mengatakan Zaidun itu subjek. Karena apa? Karena dia bentuk yang berbeda ini. Ya. Kalau kita ini paksa jadi subjek dalam bahasa, kita terjemahkan jadi subjek, jadi akan kacau gitu. Seolah-olah ini adalah bentuk yang sama. Padahal ini adalah sesuatu yang berbeda. Ini jumlah ismiyah, ini jumlah ifliyah. Ini adalah jumlah ismiyah. Jadi ini ya. Ini adalah jumlah ismiyah. Ifliyah. Ini adalah jumlah ismiyah. Dia adalah jumlah yang berbeda. Kalau kita katakan ini SP juga, seolah dia adalah jumlah yang sama. Kalimat yang sama. Gitu maksud saya. Ya. Oke, insya Allah saya akan coba banding-bandingkan nanti ya. Cuman nggak terlalu sering. Karena memang bahasa Indonesia punya perbendaharaan yang lebih sedikit seperti itu. Hingga dia tidak bisa menerjemahkan, menurunkan bahasa Arab gitu. Ya, ini maksud saya. Saya cenderung agak menolak mengatakan ini S gitu. Agar apa? Agar kita tahu bahwa ini berbeda dengan ini gitu. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Boleh sedikit ya, Ustaz? Ya, gimana? Jadi jumlah itu atau kalimat dalam bahasa Arab itu kan tadi ada dua ya, ismiyah sama fi'liyah. Nah ini pertanyaan pertama yang sering digunakan itu dalam kebiasaan sehari-hari atau mungkin dalam buku-buku itu lebih banyak jumlah ismiyah atau fi'liyah. Itu yang pertama pertanyaannya. Oke, satu dulu. Kalau secara statistik saya kira yang lebih sering itu jumlah ismiyah. Ismiyah ya. Nah, terus jumlah ismiyah itu kan tadi yang sudah diajarkan kalau terdiri dari mubtada khobar. Ya. Untuk prasyarat kita tahu mana yang khobar, kita kan perlu tahu yang namanya isim ma'rifat tadi. Isim ma'rifat itu kan berarti yang kita pelajari baru mubtadanya aja gitu ya.
sebenarnya belum ada jenis-jenisnya gitu ya. Begitu nggak sih? Ini baru mubtada terus kan ya yang dibahas kemarin-kemarin ya? Sudah ada jumlah fi'liyah sedikit-sedikit sudah, tapi lebih 90% jumlah ismiyah. Maka saya jumlah fi'liyah saya baru ajari sedikit tuh. Tapi sudah sedikit ya. Untuk sampai bab 5 ini ya, jumlah ismiyah dulu lah yang dipahami seperti itu. Iya, baik. Ada lagi? Ya, udah. Oke, yang lain ada teman-teman yang lain, ada ibu-ibu, bapak-bapak yang lain. Ada nggak yang belum dipahami? Yang belum dipahami karena harus penting banget ini. Oke teman-teman kita mulai ya. Ya. Oke siap. Udah paham semua kan ya? Insya Allah ya. Ya. Oke. Oke, sekarang dengan Mbak Rafiko, kawin jumalan. Perhatikan kawin jumalan mufidatan bimil firafi mayali. Bentuklah jumlah mufidah, kalimat mufidah dengan mengisi yang kosong berikut. Perhatikan ya, ada istilah jumlah mufidah, jumalan mufidah. Jumlah mufidah itu adalah jumlah yang kalau dia jumlah ismiyah udah ada mubtada khobar dalam jumlah ismiyah, jumlah mufidah. Kalau dia jumlah fi'liyah, dia udah ada fi'il, fa'il, maf'ul. Ya. Kalau fi'ilnya butuh kepada objek. Atau fi'il fa'il aja kalau fi'ilnya nggak butuh kepada objek. Seperti saya menangis, ya kan nggak perlu objek. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan jumlah mufidah. Jumlah yang kalau dia jumlahnya syartiyah, dia udah ada jawabnya. Jumlah syartiyah itu misalnya jika kamu ingin masuk, maka kamu harus bersuci misalnya. Jika kamu ingin sholat, maka kamu harus bersuci. Nah, jumlah mufidahnya adalah, dia akan menjadi jumlah mufidah ketika makanya sudah ada. Kalau setiap jika ada maka, itu namanya jumlah mufidah ya. Jumlah yang orang tuh nggak butuh nanya lagi. Orang ketika dengar udah paham, itu namanya jumlah mufidah. Oke? Ya, Mbak Rafiko nomor 1. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 sampai 5 ya. Iya. Babul baiti mughlaqun. Pintu rumah itu tertutup. Mbak Rafika tuh lagi apa? Lagi di gunung mana sih ini? Kok suara apa? Jaringannya kurang bagus ini kayaknya. Halo. Nomor 2. Ya. Ya. Agak dekat dikit dengan ya, dekat dengan mic, agak-agak ini. Ya, saya juga sih kurang bagus ya jaringannya. Terus nomor 2. Nomor 2 Muhammad. malah saya yang keluar ya. Halo. Ya, halo, malah saya yang keluar. Ya. Jaringannya kurang bagus nih. Bentar ya. Oke, nomor 2, Mbak Rafiko. Salah.
Saya nggak dengar ini. Iya, nggak kedengeran suaranya. Halo? Ya. Nomor berapa Ustadz sekarang? 3 ya? Nomor 2, nomor 2. Nomor 2. Rasulullahi. Enggak, nomor 2 dulu. Nomor Udah 2. tadi. Enggak, saya nggak dengar. Aina miftahus sayyarati. Ah, boleh. Di mana kunci mobil itu? Oke, nomor 3. Putus ya. Oke, nomor 3. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Ya. Iya, betul ya. Oke, terjemahkan. Nomor 4. Terjemahkan dulu dong. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Oke. Nomor 4. Nomor 4. Baitu tabibi ba'idun. Rumah dokter itu jauh. Oke, lanjut. Pintu. Baitut kan, baitut. Ya. Nomor 5. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Oke, bagus ya. Mbak Feranita. Ada Mbak Feranita? Ibu Feranita ada? Ya, Assalamualaikum. Nomor 6 ya? Nomor 6 ya. Khadijah binti Hamidin. Khadijah, anak perempuannya Hamid. Adalah, biar kelihatan khobarnya. Ana ibnu. Ya. Khadijah adalah anak Pak Hamid. Ya. Ana ibnul mudarisi. Saya anaknya. Saya adalah. Guru. Pakai adalah biar kelihatan khobarnya. Saya adalah anak guru. Ya. 8. Qalamut talibi maksurun. Pena babul baiti maftuhun. Pintu rumah terbuka. Pintu rumah itu terbuka. Lanjut. Kharajal mudarisu minal baitul mudiri. Ada min. Min bait. Kharajal mudarisu min baitul min baitul mudarisi. Kharajal itu keluar dari. Kharaja pergi ya? Keluar. Guru keluar. Guru keluar dari rumah kepala sekolah. Ini yang disebut dengan jumlah apa nih? Nomor 10 jumlah apa? Jika maka ya. Ya. Jumlah fi'liyah ya. Karena pertamanya adalah fi'il. Jumlah fi'liyah. Perhatikan ya. Nomor 10 ya. Min baitil apa membaitul sih? Baitil. Min kiri. Baiti. Kalau min gurfatil juga boleh kan? Boleh. Perhatikan ya. Kharajal mudarrisu. Perhatikan. Kalau saya tulis minal bait. Itu. Minal baiti. Ini benar nggak? Ini benar nggak? Kata sahih atau hah? Boleh juga apa enggak? Ini benar salah? Ini salah apa benar? Salah. Min aja kali salah kali ya. Min baitil. Salah kali. Min baitul mudarisi. Kan udah ma'rifat ya.
Hah? Mudarisinya udah ma'rifat, ada ini yang al-mudarisnya. Hah? Mudiri, al-mudiri. Jadi yang benar gimana? Al-mudiri. Enggak usah pakai alif lam. Yang mana? Min baitil mudiri. Baitil mudiri. Baitil mudiri. Ya. Jadi yang benar adalah min baitil. Min baitil mudiri. Mudiri. Min baitil mudiri. Ya, mudiri ya. Mudiri. Kenapa ini salah? Kenapa salah? Karena susunannya kacau. Kan mudah double ma'rifat. Ya, perhatikan ya. Double ma'rifat. Double ma'rifat ya. Perhatikan. Ya, baitil mudiri saya udah bilang bahwa kullu mudhafin ila ismil ma'rifat wa huwa ma'rifat. Setiap yang idhofah kepada isim ma'rifat dia jadi ma'rifat. Perhatikan. Ini kan ma'rifatnya mudiri nih. Bait kan idhofah, mudhaf. Setiap mudhaf kepada isim ma'rifat dia jadi ma'rifat. Jadi bait itu udah ma'rifat. Jadi dia tidak perlu menambahkan alif lam. Karena cara mema'rifatkan satu isim adalah dengan menambahkan alif lam dan mengidhofahkan kepada isim ma'rifat. Salah satunya aja. Kalau memang sudah diidhofahkan nggak perlu tambah alif lam lagi gitu ya. Dia akan mubazir. Jadi yang benar adalah kharajal mudarisu min baitil mudiri, bukan minal baitil. Paham ya? Ya. Sahih at-tarkibat at-taliyah. Perbaiki susunan berikut. Perbaiki susunan berikut ya. Ini susunannya salah nih semua nih. 6 kata ini salah nih. Coba siapa yang mau memperbaiki? Tunjuk aja. Oke. Coba Mas Ridwan coba. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 1 ya? Ya, coba yang ini nih. Itu qalamut talibi. Qalamut talibi ya. Sama ya. Kenapa? Kenapa qalamut talibi? Karena dia udah ma'rifat. Udah ma'rifat. Talibinya, qalamunya nggak usah lagi. Oke. Karena qalamunya sudah ma'rifat dengan sebab idhofah kepada al-talibi yang udah ma'rifat. Setiap yang idhofah kepada ma'rifat otomatis jadi ma'rifat. Jadi nggak perlu alif lam lagi. Ya. Oke. Yang nomor 2 ini, yang nomor ini. Mas Dika, Dokter Dika. Coba. Itu Hamidin. Ada Dokter Dika? Ayo. Enggak ada Dokter Dika. Coba Ibu Lora. Ibu Lora. Ya, Ustaz. Coba. Yang ini Baitul Hamid. Apa? Baitul Hamid. Bintu. Ya. Bintul Hamidu ya. Hamidin. Jadinya apa? Hamidin. Bintul Hamidi. Hah? Hamidin apa Hamid? Ayo jadi apa? Jadi apa coba? Oke. Bintu Hamidin. Gimana? Ayo. Bintul Hamidin, Ustaz. Bukan. Bintu Hamid. Bintu Hamidin. Oke. Kenapa bintu Hamidin? Kenapa enggak Hamidun? Halo, kenapa enggak Hamidun? Kenapa Hamidun salah? Karena udah
Karena udah pakai alif lam. Hah? Mana alif lamnya? Enggak. Oh enggak ya? Bintul. Harus. Ayo, kenapa enggak Hamidun? Yang benar ini apa ini? Nama. Apa bintul Hamidi? Nama ya. Apa gini? Mana yang benar nih? Yang Pas deh Ustaz. yang atas. Mas Ridwan, coba Mas Ridwan. Jelasin Mas Ridwan. Mas Ridwan ada nggak Mas Ridwan? Ya, coba jelasin yang mana yang benar. Bintu Hamidin, Ustaz. Kenapa Hamidin? Karena itu nakirah bukan? Iya, enggak. Kenapa Hamidin kasroh? Pengganti alif lam. Karena nggak ada alif lam. Iya, maksudnya? Sorry, nama. Ya. Enggak, kenapa kasroh nih? Bukan kita belum ngomong alif lamnya dulu. Kenapa nih? Kenapa kasroh tain? Karena mudhof ilaih. Iya, mudhof ilaih kan. Karena mudhof ilaih. Kan, anaknya. Mudhof ilaih kan harus kasroh. Majrur. Aja kasroh Iya, ya. Oke, satu. Oke. Sekarang kenapa nggak ada alif lam depannya? Boleh nggak kalau saya? Karena udah jelas ma'rifat. Isim alam. Isim alam. Ya. Boleh nggak saya tambahin alif lam? Bintul Hamidi. Salah. Enggak bagus. Boleh. Kan udah nama. Oh ya, ingat ya. Hamidi itu adalah sudah ma'rifat. Ma'rifatnya apa dia? Dia ma'rifatnya apa nih? Nama orang. Nama orang atau isim? Nama orang, isim. Isim apa? Alam. Isim alam ya. Alam. Isim alam. Isim alam itu sudah ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat ya nggak usah tambah alif lam lagi ya. Jadi dia kenapa bintu Hamidin? Karena dia mudhof ilaih. Kenapa dia nggak ada alif lamnya? Karena dia udah isim alam. Isim alam sudah ma'rifat, nggak perlu tambahan alif lam. Oke? Paham ya? Ya. Siap. Oke. Insyaallah. Oke, yang ini sekarang. Ibu Suci coba. Ibu Suci. Afwan, nyimak dulu aja Pak Ustadz. Nyimak ya. Oke. Mas Adi coba, Mas Adi. Ya, ya. Ismul waladi. Ismul waladi. Kenapa ismul waladi? Kenapa nggak walada? Kenapa nggak waladu? Namanya anak ini itu mudhof ilaih. Mana mudhof ilaihnya? Waladi. Mudhof ilaihnya al-waladi. Al-waladi ya, oke ya. Setiap mudhof ilaih harus majrur, harus kasroh, maka ismul waladi yang benar ya. Oke, yang ini coba. Ibu Vina coba. Ibu Vina coba. Yang Rasulullah. Ini. Babus siyaruh. Ya. Apa? Babus siyarotin. Babul siyarotin. Enggak, belum. Dia kan tak tamu butoh ya? Iya. Udah dulu. Babus ziarah. Saya. Ini masih ketinggalan tadi. Al-babus ziarah ya? Al-babu bukan? Saya. Babus sayarah. Jadi Al-babus sayarah. Lah. Babus sayarati. Babus sayarati. Ya, babus sayarati. Ya. Itu. Jadi yang benar adalah babus. Babus. Babus saya. Sayarati. Ya, babus sayarati. Babus saya. Sayarati. Babus sayarati. Ya, babus
sayyarati. Ya, ini adalah mudhaf. Ini adalah mudhaf ilaih. Ilaih ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya yang siapa lagi ya? Mas Pak Iyang coba, Pak Iyang coba. Rasulullahi. Rasulullahi. Kenapa enggak ar-Rasulullahi? Karena udah ada marifatnya Allah itu. Ya, karena Allah itu sudah marifat, ada alif lam depannya ya. Karena dia idhofah kepada marifat, maka Rasulullah otomatis marifat. Kalau udah marifat ya nggak perlu tambah alif lam. Terus. Makasih Pak Iyang ya. Dokter Dika, coba Dokter Dika. Ada belum Dokter Dika nih? Nggak ada ya. Dia Ustaz. Coba yang Ya. ini, coba baca yang salahnya dulu. Ibnun Al-Mudarisi. Oke, sekarang baca yang benernya. Yang benernya Ibnul Mudarisi. Ibnul Mudarisi. Alasannya apa Ibnu? Alasannya Mudah ilaih. Kau mudah ilaih? Ma'rifat ya? Kita nggak ngutik-ngutik yang mudah ilainya. Oh, ibnunya. Ibnu itu mudhof. Mudhof ya. Kita ngutak-ngutik yang mudhofnya nih. Kenapa bacanya Ibnu bukan Ibnun? Apa? Kata milik ya? Kenapa bacanya Ibnun bukan Ibnu? Kaidahnya apa? Mudhof anti tanwin. Mudhof anti dengan tanwin. Ya, mudhof anti dengan unsur nun. Ya, bukan cuma tanwin, unsur nun. Nun, ya. Unsur nun. Saya udah pernah bilang nih. Saya udah pernah ngasih contoh di Quran ada. Saya pernah ngasih contoh di Quran ada. Ya. Dalam bahasa Arab, saya perhatikan ya bahwa mudhof itu anti dengan unsur nun, bukan cuma tanwin ya. Tanwin itu nun juga sebenarnya. Ya, jadi semua unsur nun, mau tanwin mau nun, dia nggak ada. Jadi mudhof itu anti dengan nun. Tanwin itu sebenarnya nun ya. Jadi mudhof anti dengan tanwin dan nun lah gitu ya. Dalam bahasa Arab, tangan apa bahasa Arabnya? Yadun. Yadun. Yadun ini tangan satu ya. Satu tangan yadun. Dua tangan apa? Yadani. Yadani. Ya, ini belum masuk pelajaran ya, tapi biar paham aja. Yadani. Dalam bahasa Arab dua tangan tuh yadani. Coba kalau dua sekarang kalau tangan Zaid gimana? Tangan Zaid gimana? Yadu. Zaidin. Yadu dong. Tangan Zaid, tangan. Satu tangan Yadu. Yadu Zaidin. Yadu Zaidin kan? Ya. Kamu udah bilang Yadu Zaidin dong. Ya. Kalau dua tangan Abu Lahab gimana? Yada Abi Lahab. Yadani Abi Lahabin. Yada Abi Lahab. Mudhof anti dengan nun ya. Anti yada dibuang yadanya yada. Majrur kan? Jadi yada Abi Lahabin. Ini mudhof Ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Ini jadi mudhof lagi ya. Iya. Mudhof ini mudhof ilaih.
Paham kan? Ya. Karena bapaknya Lahab, tangannya bapaknya Abu Lahab. Jadi mudofnya susun 3 nih ya. Kedua tangannya. Ya. Tambah sini. Tabat yada. Tabat yada Abi Lahabin. Paham ya? Ya Allah. Ini mudhof anti dengan nun, unsur nun. Mau tamir, mau nun, buang dia. Jadi hilang ya? Ya. Jadi hilang nunnya. Paham Dokter Dika ya? Jadi ibnun jadi ibnu. Kenapa? Karena dia mudhof. Mudhof itu anti dengan tanwin ya. Itu kaidah ya. Kaidah. Tanya Ustaz. Ya. Itu kan yang mudhof susun 2 tadi kan yang kata keduanya itu sebenarnya mudhof ilaih, tapi dia mudhof juga gitu ya. Bukan tapi. Nah, itu nggak boleh pakai tanwin juga ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Kemarin kan saya sudah saya ajarkan kan susus sampai 7. Ya. Ya. Ketika dia sebagai mudhof ilaih tapi jadi mudhof juga, dia juga nggak boleh ada nunnya ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Tes. Dengar nggak? Ya. Dengar. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Harus banyak baca Quran. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Tidak. Oke, cukup ya. Lanjut. Oke, nomor 7 ya, perhatikan ya. Nomor 7 ini ada cara baca ya. Muhammadun kalau ada ya jadi Muhammadu. Perhatikan ya. Muhammadun kalau ada ya jadi ya Muhammadu. Ya. Ini cara baca aja. Perhatikan. Muhammadun. Ada tanwin ya. Tapi kalau kita mau baca manggil, jadi kalau kita mau panggil ya Muhammadu. Ya, Muhammadu ya. Ini namanya apa? Ini namanya an-nida, harfun nida, huruf nida. Harfun nida. Harfun nida. Harfun nida ya. Harfun nida. Ini namanya munada. Ini namanya harfun nida, huruf panggilan. Ini namanya munada yang dipanggil. Jadi Muhammad sebagai munada yang dipanggil. Ya, namanya harfun nida. Kalau Muhammad munada yang dipanggil ya. Baca teman-teman bareng-bareng ya. Baca teman-teman bareng-bareng. Muhammadun. Muhammadun. Ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ustadun. Ustadun. Ya Ustadu. Ustadu. Khalidun. Khalidun. Ya Khalidu. Ya Khalidu. Waladun. Ya waladu. Mas Adi. Oke, Mas Adi, borong Mas Adi ini. Baca Mas Adi. Iqra waktub ma'adhabti awahiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan memperhatikan harokat akhir. Mas Adi baca semua Mas Adi. Borong Mas Adi. Ya Aliyu. Ya, terus. Ya. Ya. Ya Abbasu. Terus. Ya Syekhun. Halo. Syekhun. Syekhun. Ya
Syekhu. Ya rojulu. Terus. Ya Ammar. Ya Ammaru. Terus. Dukturun. Terus. Ya dukturu. Dokter ya, ya dukturu. Iqra al-misal al-ati. Bacalah jumlah berikut, bacalah contoh berikut. Summa kawin, kemudian bentuklah as'ilatan, pertanyaan, mislahu semisalnya, musyiran ila suwari taliyah, dengan berdasarkan menunjuk kepada gambar berikut. Perhatikan, kitabuman hada. Artinya kitabuman. Perhatikan ya, kitabuman. Kitabnya siapa? Berarti kitabu itu apa kepada man. Kitabuman, kan kitabunya nggak ada alif lam, nggak ada tanwinnya kan? Kitabuman. Kitabuman. Ya, berarti dia jadi apa? Kitabu jadi apa? Jadi mudhof. Man jadi mudhof ilaih. Kitabuman. Kitabuman hada. Kitab siapa ini? Oke, ke bawah ya. Coba Ibu Vina, coba yang ini. Bikin yang sama. Qalamu hadza. Qalamu man hadza. Apa? Ulang. Qalamu man hadza. Oke, terjemahkan. Pulpen siapa? Ini. Oke, lanjut. Ya. Nomor selanjutnya adalah yang ini. Mas Ibu Suci, coba Ibu Suci. Ibu Suci yang ini. Ibu Suci Haryani. Enggak ada. Coba Pak Iyang, Pak Iyang. Yang gambar kemeja, Ustaz. Ya. Bingung. Ya. Kan mirip ini. Kan? Oh gitu. Komisu. Oh. Manhaza. Cuma tambah manhaza. Ya. Komisu manhaza. Jamain. Wa bait. Udah satu aja. Udah. Ini cuma karena gambarnya ini aja. Terjemahin. Oh. Komisu manhaza. Baju siapa ini? Oke, lanjutnya Mbak Rafiqah. Nomor 3 ya? Ya. Nomor 4. Oh iya. Baitu manhaza. Terjemahin. Rumahnya siapa ini? Oke, Mas Adit. Yang ini Mas Adit. Mas Sariru man hadza. Haza kok hazan? Sariru man hadza. Ya, terjemahin. Tempat tidur siapa ini? Oke. Perhatikan yang nomor 9. Perhatikan nomor 9 nih. Ismun. Ya. Ismul waladi Muhammadun wasmu. Perhatikan. Wasmu. Ismul waladi Muhammadun wasmu. Nama anak laki-laki ini adalah Muhammad wasmu. Dan wasmul binti Zainabu. Dan nama anak perempuan ini adalah Zainab. Yang dipelajari di sini adalah cara baca aja ya. Ya. Ini namanya Hamzah. Ini huruf apa nih? Ini huruf Hamzah Hamzah wasol. ya. Namanya Hamzah wasol ya. Namanya Wasol. Hamzah wasol. Jadi diilangin. Ketika dia berada di tengah ya, dia diilangin. Jadi wasmu. Ketika di awal si ismul waladi. Ciri-cirinya dia nggak boleh ada Hamzah di sini nih. Ya, dia nggak boleh nulisnya gini nih. Dia nggak boleh nulisnya kayak gini.
Misalnya nulis segini nih. Ismu. Nah, ini nggak boleh nih. Nggak boleh, ya haram. Dia nulis segini nih, ismu. Nah, ismu ya, ismu aja. Nanti kalau dia di tengah jadi wasmu. Kadang-kadang ada tulis begini wasmu, ada yang tambah begini, tambah begini. Wasmu ya. Ulang dong, Ustaz. Kenapa? Bacanya diulang dong. Tadi saya kayaknya. Ismul waladi Muhammadun wasmu. Wasmul binti Zainabu. Bukan wa ismu tapi wasmul binti Zainabu. Paham ya? Coba Mbak Rafika baca yang bawahnya. Ismul mudarrisi Hamidun masmul mudiri. Masmul mudiri. Terjemahin. Nama guru itu adalah Hamid dan siapa nama kepala? Nggak ada dannya. Gimana ya? Nggak ada dannya. Nggak ada om. Nggak ada dannya. Ya. Siapa nama kepalanya gitu ya? Siapa nama mudir itu? Siapa nama mudir itu? Oke, yang kedua Ibnun ya. Untuk sementara saya nggak menjelaskan hamzah wasol itu di mana nggak menjelaskan dulu karena akan panjang ya. Sementara hafalkan dulu ya. Ismun sama Ibnun itu hamzahnya hamzah wasol. Ismun sama Ibnun. Jadi nanti next ketemu Ismun sama Ibnun bacanya seperti itu ya. Yuk, Mas Awal. Si ganteng. 6. Oke, Ibnun baca. Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jamiati. Oke, jemahin. Anaknya Khalid berada di sekolah. Ya. Dan anaknya Hamid berada di kampus. Ini kata-kata fil madrasati sama fil jamiati memang secara letter seperti itu ya. Tapi maksudnya adalah Ibnu Khalidin fil madrasati, anaknya Khalid itu masih sekolah. Kalau anaknya Hamid sudah kuliah, maksudnya gitu ya. Kuliah. Ya, maksudnya gitu ya. Oke, lanjut Mas Awal, langsung Mas. Iya. Ibnul mudarrisi fil fasli Ainabnul mudiri, anaknya pengajar di kelas, di dalam kelas. Kemanakah anaknya mudir? Oke, paham ini gampang insyaallah. Iqra' ma yali mura'iyan qawaidan nutqi hamzatil wasli. Bacalah berikut dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelafazan hamzah wasal. Ya. Oke, Rafiqah ya. Nomor satu aja. Tunggu. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Ya. Fil Hindi. Ya, anaknya Muhammad di Irak dan anaknya Hamid di India. Oke, sekarang Ibu Maya Aryani. Nomor 2. Sebentar. Khorojab nut tabibi minal baiti. Keluar dokter ya dok. Ya. Tabib dokter. Apanya dokter? Anak dokter. Keluar anaknya dokter. Anaknya dokter keluar dari rumah. Oke, ini aman jumlah apa nih? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Oke, lanjut. Siapa nih? Ya. Ibu Feranita coba. Nomor 3. Ibu Feranita nomor 3. Zahaba banu
tajiri ila suq. Ila suq. Ila suqi. Anak pedagang itu keluar dari pasar. Zahaba apa zahaba? Keluar. Pergi. Pergi. Kalau zahaba pakai ila biasanya ya. Kalau kharaja pakai min. Ya. Min. Ini kan kayak bahasa Inggris sama collocation ya. Collocation. Jadi kharaja itu pakai min, zahaba itu pakai ila ya. Oke. Anak pedagang pergi ke pasar. Ya. Nomor 4 siapa nih? Mas Adit, coba Mas Adit. Nomor 4 Mas Adit Hermawan. Ya. Ismul muhandisi Faisalun, wasmut tabibi Mas'udun. Ya. Namanya engineer itu adalah Faisal. Ya. Dan namanya dokter itu Mas'ud. Adalah Mas'ud. Oke, lanjut. Nomor 5. Sri Endah Lestari. Nomor 5. Masmur Rijalu. Masmur Rijalu. La. Masmur Rijali. La. Masmur Rijali. La. Laisa rijal. Rojulu. Ya, Masmur. Ayo bacanya apa itu Masmur? Masmur rojulun. Masmur Rijali. Rojulun. Ada rojulun. Ini rojulun ini mufrad ya, tunggal. Rojulun mufrad. Kalau rijal jamak. Rijalun. Ya. Rojulun mufrad, kalau rijal jamak. Kita belum belajar yang jamak ya. Jadi Masmur, Bu Endah, Masmur Rojul. Ini Masmur Rijal apa Rijalu ya jadinya ya? Mana? Iya, ini kan Rojuli. Ini rijal, coba rijal tuh ada alifnya. Masmur? Jadinya Masmur apa? Masmur Rijali. Rijal ini kan jamak nih. Jamak, ini mufrad. Coba lihat. Jadi yang benar mana? Masmur Rijali. Coba perhatikan tulisannya ya. Perhatikan tulisannya. Rijalu ya. Rijalu. Nah. Perhatikan tulisannya. Rojulun. Siapa sih Jihan? Rojulun. Rojulun ya. Ada rojulun, ada rijalun. Rojuli. Ya. Masmur Rojuli. Ya, jadi Masmur apa? Jimnya beda, huruf jimnya beda. Masmur? Lihat kakak main yuk. Jadi Masmur Rojuli. Yuk. Ya, Masmur. Handphone bundanya. Masmur Rojuli. Ya, Masmur Rojuli. Rojuli. Masmur Rojuli. Kenapa nggak Rojulu? Udah ada alif lam. Ada alif lamnya. Enggak, maksudnya kenapa nggak ar-rojulu? Udah ilai. Mudhaf ilai ya. Perhatikan tuh. Oh, mudhaf Siapa ilai. namanya? Siapa namanya laki-laki itu? Namanya milik kan? Oh iya. Ya. Ismur rajuli. Kan mudhaf ilai kan? Ismur rajuli. Ya, ismur rajuli. Ya, ismur rajuli. Namanya. Siapa namanya anak? Siapa namanya laki-laki itu? Ini mudhaf ilainya harus dimantepin ya. Ya. Oke. Siapa nih? Ibu Lora ini saya nggak pernah dengar Ibu Lora nih. Ada nggak Ibu Lora nih? Ibu Lora. Maaf Ustaz, nyimak dulu ya. Kok bisa mood tapi bisa ngomong sih? Udah di mute lagi. Oh, enggak, ini Ibu Lora nih masih mood nih. Kok bisa ngomong terus? Ada suaranya? Enggak kok, udah saya unmute. Oh. Ya, siap. Iya.
Coba Ibu Vina deh, Ibu Vina. Ibu Vina. Nomor 6, Ibu Vina. Ibu Vina. Halo. Gak ada orangnya. Ibnu man anta. Bukan. Ya. Ibnu man anta. Ana benul wazir. Waziru. Abnabnul waziru. Waziru. Salah ya? Wazir apa? Anabnul? Kan ini waziri ya? Anabnul waziri. Anabnul waziri. Ya. Bisa makan? Siapa nama kamu ya? Hah? Siapa kamu? Anak siapa kamu? Ya, anak siapa kamu terus? Saya anak waziri. Siapa ya waziri? Wazir itu apa? Menteri ya? Oh, saya anak menteri. Mana? Ini nih. Anak siapa kamu? Ya. Saya anak menteri. Oke. Saya anak menteri. Ibu, muktadanya mana nih, Bu? Yang ini. Ya. Muktadanya mana? Muhtar yang mana? Muktadanya yang mana nih? Muhtar Al-Waziri. Ana. Mubtada. Oh, mubtada Ana. Ana mubtada Ana. Ya, Ana mubtada. Kabarnya? Hah? Kabarnya? Mubtadanya? Kabar. Waziri. Kabarnya? Waziri Al-Waziri. Kok Al-Waziri? Kabar? Yang mana itu? Waziri. Kabar itu apa? Anak kabar tuh ibu ya. Sebentar masih belum ini. Kabarnya ibu ya. Harus. Oh, depannya harus ibu ya. Saya adalah, kan adalah. Biasanya kalau setelah adalah tuh khobar. Saya adalah ibu. Jadi khobarnya adalah Ibnul Waziri ya. Khobarnya adalah Al-Waziri. Rangkaian Ibnul Wazir khobarnya. Ana mubtada. Ana mubtada. Ibnu apa? Ya. Khobar. Mudof. Al-Wazir jadi Mudof ilaih. Ini khobar ya. Paham ya? Khobar ya, paham ya? Saya adalah. Iya. Oke, kayak gitu ya. Ada. Saya baca bareng-bareng ya. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kalimatul jadidatu. Ar-rasulu. Ar-rasulu. Al-ka'batu. Al-ka'batu. Al-ismu. Al-ismu. Al-ibnu. Al-ibnu. Al-ammu. Al-ammu. Al-khalu. Al-khalu. Al-haqibatu. Al-haqibatu. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Asy-syari'u. Asy-syari'u. Mughlaqun. Mughlaqun. Tahta. Tahta. Hunaka. Al-muhandisu. Al-muhandisu. Itu ya Bu ya, lihat ya. Ini ada keterangan sayyaratul mudarrisi, sayyara mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaih. Oke, dalam rangka ujian minggu depan, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah bab 5 selesai ya. Boleh Japi.
Kenapa? Ujiannya apa, Tat? Google Form, Tat. Nanti saya pikirin. Ujiannya bagaimana? Nanti saya pikirin. Pakai Google Form mungkin. Kasih latihan kali, Ustaz. Hasil latihan. Kasih latihan dulu gimana? Iya, sebelum ujian ada latihan. Ya, udah sekarang latihan nih. Sekarang latihan. Itu kan latihan semua tuh. Sekarang latihan. Mau tanya apa sekarang? Ada kisi-kisinya, Ustaz. Kisi-kisi saya kasih ntar. Kisi-kisi saya kasih. Nggak keluar dari kisi-kisi itu. Ustaz mau tanya boleh, Ustaz? Ya boleh, siap. 10 menit ini 10 menit itu, ya. Nanya 10 menit. Ya. Sebelum saya sholat. Itu di dalam kotak itu ada al-kalimatu al-jadidatu. Ya. Kenapa bukan al-kalimatu jadidu jadi gitu. Itu bentar bab 6. Itu bentar bab 6. Itu tadi bab 6 ya? Ya, bab 6. Bab 6. Oh, oke. Baiklah. Bab 9, sorry. Bab 9. Oh, keterangannya tadi bab 9. Ya, bab 9. Sabar aja. Pak Ustadz ujiannya di Zoom gimana? Ya. Kenapa? Ya. Pak Ustadz ujiannya di Zoom atau di mana? Gimana caranya ujiannya? Saya pikirin. Ya. Teman-teman pikirnya belajar aja ya. Pokoknya ujian itu tentang mubtada khobar udah, itu aja. Bukan mau lewat Zoom atau gimana tuh caranya? Ya, saya pikirin. Atau nanti dikasih Ntar saya pikirin. Ya. Saya belum dapat. Ntar saya pikirin ya. Iya. Iya. Ada lagi yang mau nanya? Sebaiknya pertanyaan tentang pelajaran. Nggak usah teknis ujiannya gimana. Saya masih belum bisa mubtada itu, Ustaz. Beda-bedain. Mubtada sama itu. Dalam bahasa Arab kalau ada kalimat. Nanti kemarin direkam enggak ya? Setiap pelajaran ada direkam, Ustaz. Ya, kan setiap pelajaran direkam, Ustaz. Kan ada di YouTube. Yang kemarin? Iya, direkam. Yang kemarin saya dapat yang kemarinnya lagi. Enggak, udah direkam, Yang kemarinnya lagi. Iya. Kayak cuma satu yang hilang deh, cuma satu kalau salah. Oh, direkam. Biar diulang-ulang enggak aja. Iya, ada rekamannya. Kan ada saya kasih link gitu ya. Saya kasih link itu kan di grup. YouTube tuh Bang, biasanya. Kan banyak tuh. Dulu yang ngumpulin. Itu nggak dihapus kan? Kenapa? Saya kok jelas ya? YouTube bahasa Arab itu. Kenapa bahasa Arab? Oh, enggak. Aduh, salah ngomong. Nah, ini ngomong-ngomongin di rumah. Lagi ngobrol sama orang rumah. Sorry. Dimut. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Ingat ya, mubtada tes. Teman-teman dengar gak? Dengar. Ingat ya, mubtada itu gampang. Yang susah itu khobar sebenarnya. Mubtada itu asal tahu isi ma'rifat apa, dia di awal kalimat, ya udah dia mubtada gitu aja. Ya. Isi ma'rifat tahu, dia di awal kalimat, dia mubtada, udah gitu aja. Ada lagi yang bingung? Coba. Oh, dia harus di awal kalimat ya? Ya, di awal kalimat. Dia isi ma'rifat, di awal kalimat, pastikan dia mubtada. Isi ma'rifat ada 5. Yang Joko udah kau bikinin ya, Beb? Joko. Isim ma'rifat ada 5, Ustaz. Ya, isim ma'rifat ada 5. Ada. Teman-teman coba di mute yang enggak itu ya. Yang kira-kira itu di mute. Maaf. Ya. Ada lagi teman-teman? Mubtada khobar yang mau nanya, teman-teman silakan. Isim ma'rifat ada 5 itu kemarin pelajaran yang keberapa ya?
pelajaran 1 isim ma'rifat yang pertama, pelajaran kedua isim ma'rifat yang kedua, pelajaran ketiga isim ma'rifat yang ketiga keempat. Ketiga, pelajaran keempat, pelajaran keempat nambah kalau nggak salah ya, apa rincian. Pelajaran kelima isim ma'rifat yang kelima gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 tuh ma'rifat semua gitu. Oh, Kan masih saya ulang-ulang. haza gitu ya, haza gitu ya. Ya, haza kan pelajaran pertama kedua kalau nggak salah ya. Sorry, pelajaran pertama kedua itu isim ma'rifat yang pertama. Pelajaran yang ketiga itu isim ma'rifat yang ketiga ya. Pelajaran keempat isim ma'rifat yang keempat, pelajaran kelima isim ma'rifat yang kelima pokoknya. Oh gitu. Oke, makasih. Ya, gitu aja. Dan saya jelaskan di awal bab kelima tuh. Kan kita bab kelima ini udah 3 kali pertemuan nih. Pertemuan yang pertama itu jelas saya udah rangkum. Iya. Ya. Dilihat aja rekamannya. Itu. Oke. Iya. Oke, ada lagi teman-teman? Yang lain. Kita harus hafal itu ya, vocabulary ya. Apa sih? Enggak mesti hafal. Ya, kalau ngomong kalau nggak pakai vocabulary gimana caranya? Pakai. Tapi dalam mengerjakan soal itu nggak mesti semuanya hafal lah. Tapi yang bagus adalah hafal semua vocabulary. Gimana lagi bahasanya harus dihafal. Ya, kalau nggak hafal ingatlah. Ingat ya. Iya. Paling ingat ya. Ustadz besok kasih latihan kayak kemarin Ustadz. Latihan apa tuh? Latihan yang Ustadz kasih sarapan pagi. Iya, tapi jangan. Iya, tapi pagi coffee break. Iya, jadi memang saya juga baru bukanya malam, baru lihat ada latihan gitu, tapi nyimak gitu. Jadi paling enggak ada kalau memang ada dikasih tahu latihan, nanti kita buka-buka terus HP-nya gitu loh. Jadi kita belajar gitu. Ya, insya Allah. Itu kan lagi ngisi waktu aja itu. Iya. Ya. Nggak ada. Oke, ada lagi teman-teman? Yang masih bingung, masih apa gitu coba deh ya. Karena kalau bab 5 nih sampai bab 5 ini nggak bisa ya, nggak bisa bab ke-6. Kalau mubtada khobar nggak bisa bab ke-6. Dan kita juga nggak mungkin ngulang-ngulang terus ya, karena nggak bakal maju-maju ya. Jadi yang bab 5 nggak bisa. Jadi bab yang gimana? Nyambung usulnya tadi yang latihan itu kan ada 5 sebelum Sabtu depan kan masih ada Senin sampai Jumat. Jadi tiap hari 1 bab. Jadi bab 1 di hari Senin gitu latihannya. Kayaknya nggak bisa 1 bab langsung aja. Iya, maksudnya karena berhubungan. Ini kan sebenarnya mubtada khobar nih. Yang penting mubtada khobar lah saya kasih tahu ntar. Ya saya kasih tahu mubtada khobar pokoknya. Mubtada khobar aja. Iya. Yang jumlah filia belakangan lah. Sekalipun sudah disinggung tapi belakangan itu ya. Yang penting tahu mubtada khobar aja dulu. Oke. Ada yang ragu lagi mubtada khobar? Ya. Gampang mubtada itu gampang ya. Asal asal dia di awal dan isim ma'rifat mubtada. Khobar itu pendampingnya. Khobar itu pendampingnya rofa. Itu aja. Rofa tuh maksudnya jadi harus kasroh gitu ya? Doma. Doma. Kalau kasroh majrur. Majrur. Oh iya. Kalau kasroh berarti pakai al ya depannya? Nggak mesti. Belakangnya? Nggak mesti? Nggak mesti. Nggak, al-qolamu. Qolamu Zaidin kan nggak pakai al. Qolamu nggak mesti. Bukan kuncinya itu Ustaz. Qolamu Zaidin nggak pakai al. Qolamu Zaidin. Ya. Kan nggak pakai al Zaidin. Perhatikan nih. Qolamul mudarrisi. Ya. Ini benar nggak? Qolamul mudarrisi benar nggak? Betul. Betul ya. Oke. Sekarang qolamu mudarrisin benar nggak? Mudarrisin. Benar juga.
Benar juga. Hah? Benar juga. Bedanya apa? Bedanya yang atas udah pas gurunya udah tahu gitu, udah guru atau yang bawah guru mana aja gitu. Oke ya. Yang anak karena ma'rifat berarti gurunya kita udah maksud, udah tahu ya. Si pembicara maupun pendengar tahu guru mana yang dia maksud. Kalau saya cariin khobar. Qalamu mudarrisin qalamu maksurun. Ini benar nggak? Kayaknya benar juga ya. Ini benar nggak? Qalamu mudarrisin maksurun, benar nggak? Oh, khobarnya ya. Kamu mudarrisin, qalamu mudarrisin. Salah. Benar atau salah? Salah. Yang salah benerin. Yang bilang salah benerin. Qalamul mudarrisi maksurun. Ya. Kenapa salah? Kenapa? Harus ma'rifat. Definit harus ma'rifat. Mubtada harus ma'rifat. Oke, mubtada harus ma'rifat. Jadi qalamul mudarrisi ya, qalamul mudarrisi maksurun ya. Nggak boleh qalamul mudarrisin. Kenapa? Sebentar ya. Oh, ada lagi nggak aku? Ya kasih 70. Perhatikan ya. Paham ya? Qalamul mudarrisi maksurun. Nggak boleh qalamul mudarrisin. Kenapa? Karena mubtada harus ma'rifat. Qalamu kan mubtada. Maka cari jalan supaya qalamunya ma'rifat. Gimana caranya? Idofahkan kepada ma'rifat. Jadi qalamul mudarrisi maksurun. Paham ya? Kalau qalamunya jadi tambahin alif lam boleh, Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh juga ya? Double ma'rifat dong. Al-qalamul mudarrisi gitu. Al-qalamu mudarrisi. Ini jadi apa? Kan idofah nggak boleh alif lam. Oh iya, idofah nggak boleh. Iya. Yang mudarrisi itu mudhof nggak boleh alif lam, sorry. Ya perhatikan yang mudhof nggak boleh alif lam ya. Mudhof nggak boleh alif lam. mudhof nggak boleh alif. Ini kan dalam kalimat ya. Oke, segitu aja teman-teman ya. Insya Allah teman-teman udah paham ya. Nanti insya Allah menjelang ujian kita latihan-latihan ya. Nanti kalau ujian nilainya nggak sampai 75, nggak bisa ikut lanjut ya. Karena kalau lanjut nanti bakal merepotkan untuk bab 6. Karena dia akan selalu diulang bab sebelumnya gitu kan. Selalu minta diulang. Dia nggak bakal nyambung tuh. Kalau pokoknya kalau bab 5 nggak sampai bab 5 nggak ngerti mubtada khobar, bab 6-nya nggak bisa lanjut ya. Karena nggak bisa lanjut, mending nggak usah ikut. Nanti ikut di kelas berikutnya kalau kita buka lagi ya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jazakallah Ustaz. Ustaz. Allah. Jazakallah. Allah.